kita akan belajar mengenai perintah kondisional, yaitu secara mudahnya yaitu mengenai jika dan maka, ya, perintah jika dan maka. Jadi memberikan suatu kondisi untuk suatu perintah dilakukan. Nah, untuk penjelasan hari ini saya banyak mengambil bahan dari sumber berikut ini, ya, dari learnpython.org. Nah, pertama-tama kita akan belajar menggunakan lambang sama dengan, lebih besar atau lebih kecil, dan juga ya yang lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Contoh programnya adalah apabila kita mempunyai X yang bernilai 2, lalu kita ingin mengecek apakah X sama dengan 2, jadi untuk mengecek kita memakai double sama dengan, untuk assign atau mengganti nilai X itu memakai sama dengannya 1 saja. Jika kita jalankan, ya, dia akan menyatakan bahwa pernyataan X sama dengan 2 adalah benar. Kita akan coba yang lain. Misalnya, kita pertama-tama menyatakan bahwa X adalah 2, kemudian pada perintah berikutnya kita tanya apakah X sama dengan 3 atau tidak. Bila dijalankan, dia akan memberikan perintah salah. Kita juga dapat mengecek misalnya apakah X lebih kecil dari 4 atau tidak. Nah, ini akan menyatakan bahwa X adalah benar lebih kecil dari 4. Jika kita ingin melihat hasil dari kedua perintah ini, kita bisa juga memanfaatkan perintah print. Seperti ini. Maka kita dapat melihat hasil untuk keduanya. Di sini dinyatakan bahwa X tidak sama dengan 3 atau pernyataan X sama dengan 3 adalah salah. Dan yang kedua adalah bahwa X ini bernilai kurang dari 4. Kita bisa juga membuat misalnya dengan lambang sama dengan, lebih besar sama dengan, misalnya apakah X lebih besar atau sama dengan 3 misalnya. Nah, ini dari pernyataan pertama adalah salah, pernyataan kedua benar, dan pernyataan ketiga adalah salah karena memang X ini tidak bernilai lebih besar sama dengan 3. Bila kita ganti sama dengan 2, nah ini akan menghasilkan nilai benar true di situ. Nah, pernyataan ini dapat juga ditulis dengan perintah if. Ya, jadi kita mengassign X sama dengan 2, karena ini sebenarnya sama dengan di atas, bisa kita hapus saja. Lalu misalnya di sini dinyatakan jika, if itu jika X sama dengan 2, maka cetaklah tulisan to 2 gitu ya. Jadi ini akan memprint nilai 2. Ya, perintahnya adalah jika, terus kondisinya, kemudian titik 2, kemudian apa perintah yang dilakukan apabila kondisi terpenuhi. Dalam Python juga ada perintah untuk menegasikan, di sini memakai not. Contohnya, apabila kita di sini memakai X sama dengan 3 misalnya, terus kita membuat perintah yang sama dengan di atas, cuma kita menambahkan not di sini. Berarti di sini apabila X tidak sama dengan 2, maka akan dicetak tulisan tidak 2 not 2. Apabila dijalankan, dia akan menuliskan tulisan not 2. Nah, apabila X sama dengan 2,
maka dia tidak akan mencetak apapun karena memang kondisi yang tidak 2 ini tidak terpenuhi. Berikutnya saya akan menunjukkan cara memakai AND dan OR. Seperti kita ketahui, AND itu untuk apabila kondisi A dan kondisi B terpenuhi, dan OR itu digunakan untuk apabila salah satu kondisi terpenuhi. Di sini contohnya misalnya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Apabila X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3, maka kita cetak tulisan print X, Y. Untuk kasus ini tentu saja benar. Nah, misalnya Y-nya tidak 3 namun 4. Maka kondisinya tidak terpenuhi karena hanya satu kondisi saja yang terpenuhi, yaitu X, sedangkan Y-nya tidak. Nah, untuk kasus seperti ini, maka perintah pencetakan ini tidak dilakukan. Dan berikut adalah contoh untuk menggunakan OR. Apabila X sama dengan 2 atau Y sama dengan 4, maka print XY. Untuk kasus ini, memang keduanya benar, jadinya dicetak. Nah, untuk OR ini, misalnya perintahnya seperti ini, maka dia akan tetap dicetak karena X-nya benar sama dengan 2, walaupun Y-nya tidak memenuhi syarat. Nah, apabila keduanya tidak memenuhi syarat, kondisi, atau tidak memenuhi kondisi yang diberikan, maka perintahnya tidak akan dijalankan, tidak terjadi suatu pencetakan. Hal yang bermanfaat lainnya dalam penggunaan if ini adalah menggunakan perintah in. In, ya, perintahnya in. Nah, contohnya adalah apabila kita memiliki suatu vektor yang bernilai 1, 2, 3 misalnya, dan kita memiliki angka 1. Kita ingin melihat apakah angka 1 ini, I ini termasuk dari suatu elemen, ya, dia masuk suatu elemen dari vektor A. Jika iya, kita akan memprint sesuatu. Misalnya di sini adalah kalimat kata IA. Nah, karena 1 ini terdapat termasuk dalam A, maka dia akan mencetak tulisan IA tersebut. Misalnya, kita ganti I-nya 0. Dalam kasus ini, karena I tidak terdapat, tidak termasuk elemen dalam A, maka tidak akan terjadi pencetakan apapun. Nah, if dan if ini bisa juga dilengkapi dengan else if atau else. Jadi ada dua perintah, misalnya jika dipenuhi apa yang dilakukan, jika tidak apa yang dilakukan. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita assign X sama dengan 1, lalu perintahnya adalah jika X sama dengan 1, maka kita mencetak perintah 1. Else if, elif di Python disebut elif. Jika X sama dengan 2, maka terjadi pencetakan 2. Dan jika lainnya terjadi pencetakan bukan 1 ataupun 2, not 1 nor 2. Ya. Nah, perintahnya adalah if, kemudian kondisinya, kemudian titik 2 perintahnya. Jangan lupa untuk menambahkan indent di sini, sehingga jelas mana perintah yang harus dilakukan. Kemudian elif, kemudian kondisi kedua, dan kemudian titik 2 menunjukkan perintah apa yang dilakukan bila X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian adalah else yang tentu saja ditulis di bagian akhir biasanya. Else itu bila kondisi 1 dan kondisi 2 tidak terpenuhi, else dan titik 2, kemudian perintah apa yang dilakukan
apabila kondisi 1 dan 2 tidak terpenuhi. Nah, mohon minta perhatian atas indennya di sini supaya jelas perintah-perintah apa saja yang harus dilakukan, juga pemakaian sama dengan yang double ini yang bisa selalu diganti dengan misalnya tidak lebih kecil sama dengan, atau dengan not, atau dengan hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita coba jalankan ini, dan karena X sama dengan 1, dia akan mencetak tulisan 1. Apabila kita ganti X sama dengan 2 di sini, maka dia akan mencetak tulisan 2. Apabila bukan 1 dan bukan 2, maka dia akan mencetak perintah yang ada di bawah perintah else ini. Nah, if ini apabila digabungkan dengan looping, dia akan sangat bermanfaat, dan demikian adalah contoh penggabungannya. Nah, untuk belajar looping, Anda dapat melihat pada video saya yang lain. Di sini misalnya, dia menjalankan looping I untuk I dalam range 1 hingga 10. Jadi dia menjalankan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sampai 9 saja. Jadi di Python dia berhenti di 9 I-nya. Dan apabila I dibagi 2 di sini, bila I dibagi 2 sama dengan 4, itu dia akan mencetak tulisan halo, dan jika I-nya bukan angka yang seperti kondisi di atas, dia akan mencetak perintah hi. Ya, seperti ini, dan apabila dijalankan, dia akan mencetak seperti ini, jadi dia menuliskan perintah hi, karena ini I-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan 2, I-nya sama dengan 3, I sama dengan 4, I sama dengan 5, I sama dengan 6, I sama dengan 7, I sama dengan 8, yang kalau 8 dibagi 2 adalah 4, dan kemudian yang terakhir I sama dengan 9. Nah, apabila if ini kondisional, dan kemudian digabungkan dengan konsep looping, maka dia akan sangat bermanfaat dalam kita membuat suatu pemrograman atau pengkodean. Demikian penjelasan saya hari ini mengenai kondisional atau if, atau else, dan elif, dan hal-hal yang berhubungan dengan kondisional. Terima kasih. Bye.